Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Masuk ke kinetika partikel di ruang. Nah, apa sih kinetika partikel di ruang itu? Nah, itu partikel bergerak dengan posisi tertentu pada saat T. T itu waktu, ditunjukkan oleh RT sama dengan cos TI plus sin TJ ditambah T pangkat 3 K. Nah, ini seperti ini. Ini contoh, jadi langsung saja ya, seperti ini. Cari kecepatan dan percepatan partikel tersebut saat T sama dengan 1 atau waktunya sama dengan 1. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Untuk mencari kecepatan dan percepatan partikel itu, pertama-tama yang ditentukan itu kecepatannya dulu. Kecepatan ini, kecepatan itu gimana caranya? Ini persamaan yang tadi ini kita turunkan dulu. Nah, ini turunkan RT, kecepatan sama dengan R aksen T. R aksen T itu turunan dari R. Seperti ini. Nah, turunan cos itu min sin, turunan sin itu cos. Nah, T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T pangkat 2. Nah, setelah itu dicarilah kecepatan saat T-nya sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan saja ini satunya ke T. Min sin kali 1 plus cos kali 1 plus 3 kali 1 pangkat 2. Nah, karena kecepatan itu harus selalu positif, maka ini kita mutlakkan. Bagaimana caranya untuk memutlakkan agar ini bisa di positif? Nah, kita akarkan ini lalu dikuadratkan. Nah, jadinya seperti ini. Min sin 1 pangkat 2 plus cos 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu hasilnya seperti ini. Sin kuadrat 1 plus cos kuadrat 1 plus 9. Nah, ini sin kuadrat 1 ditambah cos kuadrat 1 ini sama dengan 1 ya. Kalau dihitung tambah 9 jadinya 1 tambah 9, kecepatannya akar 10. Nah, selanjutnya mencari percepatannya itu gimana? Nah, kita turunkan lagi kecepatannya tadi yang udah diturunkan dari persamaan R tadi, diturunkan lagi menjadi V aksen T. Nah, seperti ini. Min sin T plus cos T plus 3T kuadrat. Ini diturunkan min cos min sin T plus 6T. Nah, untuk mencari percepatannya di T sama dengan 1 gimana? Ini tinggal dimasukin aja ke persamaan tadi. Min cos kali 1, min sin kali 1 plus 6 kali 1. Min 1 dikurangi 0 plus 6. Nah, hasilnya 5 ini. Nah, seperti itu. Ya kan? Ini kan persamaannya tadi untuk mencari kecepatan kan ini seperti ini. Jadi kan min sin ini kecepatan. Min sin T. Nah, ini min sin T-nya ini diturunkan kembali untuk jadi percepatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini turunan fungsi di R pangkat 3. Misal F dan G adalah fungsi vektor di ruang. Nah, ini ada 4 rumus ya. Jadi kalau misal untuk menghitung F plus G aksen T itu rumusnya sama dengan F aksen T plus G aksen T. Begitu selanjutnya. Seperti ini CF aksen T sama dengan CF aksen T, seperti itu. Nah, ini untuk perkalian yang ini seperti sama saja ini. Ini juga dikali, ini juga dikali. Kayak gitu. Langsung ke contohnya saja ini. Nah, ini diberikan fungsinya cos 2T, sin 2T, T kuadrat, dan GT-nya T, T pangkat 2, T pangkat 3. Nah, turunan dari F kali G aksen T adalah, nah, kita tentukan itu menggunakan rumus yang ini. Persamaan yang ini. Nah, yaudah turunkan saja. Pertama kita menurunkan, karena kan rumusnya F kali G aksen T sama dengan F aksen T kali G
T plus FT kali G aksen T. Nah, seperti itu. Ditulis dulu rumusnya seperti ini. Berarti kita menurunkan yang ini dulu, fungsi yang F ini. Cos 2T, sin 2T, T kuadrat diturunkan jadi min 2 sin 2T, 2 cos 2T, 2T. Lalu dikali GT yang belum diturunkan ya, berarti dikali ini. Nah, selanjutnya ditambah ini, fungsi T yang belum diturunkan. Berarti ini tinggal ditulis. Nah, setelah itu dikali G aksen T. G aksen T itu turunan dari ini. Berarti tinggal diturunkan. Jadinya kayak seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini tinggal dikelompokkan saja. 2 sin min 2 sin 2T kali T plus 2 cos 2T kali T pangkat 2 plus 2T kali 2T pangkat 3 plus cos 2T kali 1 plus sin 2T kali 2T plus T pangkat 2 kali T 3T pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini kan tinggal dikalikan ya, 1T, T kuadrat, T pangkat 3. Ini perkomanya, min 2 sin 2T ini dikali T, 2 cos 2T dikali T pangkat 2, 2T dikali T pangkat 3. Nah, yang ini juga cos 2T kali 1, sin 2T kali 2T, T kuadrat dikali 3T kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu dikelompokkan yang sejenis ini cos 2T min 2T sin 2T plus 2T sin 2T. Ya, ini bisa dikurangi, jadinya ini dicoret saja, plus 2T pangkat 2 cos 2T plus 2T pangkat 4 plus 3T pangkat 4 ini bisa dijumlahkan nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini kan ini dikurangi min 2T sin 2T plus 2T sin 2T kan sama dengan 0 ya, dikurangi. Hasilnya tinggal 2T pangkat 2 cos 2T tambah cos 2T ini tambah cos 2T ini ditambah 5T pangkat 4. Nah, seperti itu. Gitu contohnya. Nanti kurang lebih soalnya yang mirip-mirip seperti ini. Nah, contoh selanjutnya ini sama kayak yang tadi yang awal, menghitung kecepatan dan fungsi posisi. Nah, seperti ini. Lalu ditentukan persamaan seperti ini, 3 cos T, 3 sin T, 4T. Nah, turunkan fungsi R dulu untuk pertama ya, untuk mencari kecepatan, karena di caranya menurunkan fungsi persamaan yang diberikan. Nah, seperti ini. Diturunkan jadi min 3 sin T, 3 cos T, 4T. Nah, ini kenapa T-nya hilang, karena 4T kan kalau diturunkan kan tinggal 4 saja. 4T pangkat 1. Kayak gitu. Turunkan. Nah, ini biar nggak negatif, kita akarkan lagi terus dipangkatkan 2. Seperti itu. Ini sin ketemu lagi, sin 2T, sin pangkat 2T plus cos pangkat 2T itu kalau dijumlahkan hasilnya 1. Nah, seperti ini ketemunya 25, nah, kecepatannya 5. Seperti itu. Nah, masuk langsung ke yang selanjutnya, integral vektor. Nah, fungsi kontinu Ft, F1T, F2T, F3T, integral fungsi F adalah integral Ft dt sama dengan integral F1T dt, integral F2T dt, integral F3T dt. Rumusnya seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama saja. Ini diberikan fungsi Ft sin T 2T 2T min 3. Nah, kita integralkan ini. Gimana caranya? Nah, kita integralkan saja langsung. Min sin T dt, jangan lupa ditambahkan dt ini karena mengintegralkan ini. Lalu integral 2T 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 dt, integral 2T min 3 dt. Nah, tinggal diintegralkan saja. Langsung diketahui min cos T plus C1 ini dari dt ini T kuadrat 2T diintegralkan jadi T pangkat 2 plus C2-nya, jangan lupa. Lalu 2T min 3 diintegralkan menjadi T pangkat 2 min 3T plus C3. Nah, kenapa jadi ada C1, C2, C3 ini? Ini karena konstanta untuk integralkan kan ada dt-nya, jadi pasti waktu diintegralkan
ada konstantanya seperti ini. Nah, lanjut saja. Contoh yang kedua, ini mencari kecepatan partikel ya. Nah, ini diketahui sudah kecepatan partikelnya sudah diketahui langsung, Vt cos t sin t 2t. Jadi ini nggak perlu diturunkan karena ini sendiri kecepatannya. Nah, kita di sini menentukan posisi partikelnya. Nah, menentukan posisi partikel itu caranya mengintegralkan dulu fungsi persamaan kecepatan ini. Nah, ini integral Vt dt sama dengan integral cos t dt, integral sin t dt, integral 2t dt. Nah, seperti ini. Diintegralkan saja langsung. Jadinya sin t plus c1 min cos t plus c2, ini t pangkat 2 plus c3. Nah, kita asumsikan posisi partikel di awal t sama dengan 0, waktunya 0 ya, masih ya. Nah, ini kita R-nya sama dengan 0 kan. Kita masukkan saja langsung ke persamaan yang sudah diintegralkan tadi. Sin kita masukkan ke T-nya sini ya. Sin 0 plus C1-nya, jangan lupa ini konstantanya, min cos 0 plus C2, 0 pangkat 2 plus C3. Lalu dijumlahkan biasa, ini 0 plus C1, 0-nya nggak usah ditulis, C1. Ini min 1 plus C2, ini 0 plus C3 langsung C3. Nah, maka kita dapat mencari C1-nya itu sama dengan 0. C2-nya ini dicari, C2 jadi min 1 sama dengan 0, C2-nya sama dengan 1. Seperti itu. C3-nya sama dengan 0. Karena di sini ya, 0, 0 ini min 1 kan kalau dipindahkan ke sebelah kanan menjadi 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai C1, C2, C3-nya ini. Tadi kan sudah didapatkan ini ya, nah, integralnya ini. Lalu sekarang nah ini C1, C2, C3 yang sini diganti dengan yang ini, yang sudah dicari tadi. Masukkan sin t plus 0 min cos t plus 1 t pangkat 2 plus 0. Nah, maka posisi partikelnya ini. Hasil ini sin t plus 0 kan sin t saja, min cos t plus 1 ini t pangkat 2 tambah 0, jadinya t pangkat 2 saja. Masih bisa disederhanakan lagi nih. Sin t, satunya dipindah depan, min cos t, t pangkat 2. Nah, materinya sampai situ dulu ya. Ini nanti kalau masih ada yang bingung, bisa tanya ke WA atau nanti kita bikin kelas online singkat saja untuk membahas ini. Nah, demikian. Terima kasih.